Terima kasih banyak ya, Pak. Mungkin Ibu Ros kalau susah men-share bisa dibacakan soalnya gitu. Iya Pak, maaf saya baca aja ya Pak, agak susah. Baik, sambil saya Ini tulis deh. Bentar. Ya, bagaimana Bu? ini soal nomor 9 diberikan 2 transposisi, Ya. 1, 2, dan 1, 3. Tentukan permutasi sigma sedemikian hingga sigma dikali transposisi 1, 2 dikali sigma inverse sama dengan transposisi 1, 3, Pak. Oke. Ini di S berapa nggak disebut ya? Enggak, Pak. Hanya ini soalnya. Oke. Jadi di situ disebut sigmanya permutasi atau transposisi? Transposisi, Pak. Transposisi ya. Oke. Jadi kita misalkan aja sigmanya itu adalah AB. Ya, kalau transposisi ya sigma inverse juga pasti AB gitu kan. Karena kan tinggal A tukeran sama B, baliknya gimana? B tukeran sama A ya. Ini mau ditulis BA, AB sih nggak masalah ya. Asumsinya A itu lebih kecil dari B gitu. Umumnya ya kita pakai notasi begini. Jadi kalau kita kalikan, pertama gini, kan kita bisa kalikan ini dulu. 1, 2, AB. Itu kan hasilnya berarti sama dengan atau kita tulis gini, sigma 1, 2 berarti sama dengan 1, 3 sigma ya. Oke. Jadi A, B, 1, 2, 1, 3, A, B. Oke, sekarang kalau kita lihat gini, kalau ini disjoin ya, yang jelas gini, kalau A-nya tidak sama dengan 1, A kecil dari B ya, berarti B-nya tidak sama dengan 1 kan? Ya, B lebih dari 1. Ini tidak mungkin. Kenapa? Ya, karena kalau ini A-nya tidak sama dengan 1, B-nya juga tidak sama dengan 1, berarti ini disjoin. Artinya A sama B tukeran,
Sementara 1 dan 3 tukeran. Ya, tanpa terpengaruh oleh sini A dan B tukeran, 1 dan 2 tukeran. Artinya nggak mungkin ini dengan ini sama. Ini ya, karena kalau di join kan ini ditukar-tukar nggak masalah kita. Ya, atau gini deh. Jadi penjelasan saya gini. Kalau A-nya tidak sama dengan 1, B-nya juga lebih dari 1, artinya dua-duanya tidak sama dengan 1 ya. Akibatnya apa? Gini deh, sebentar ya. Maaf, saya salah juga. Dan gini. Jika AB dan 1, 2 disjoin, pengertian disjoin tahu ya Bapak Ibu ya, saling lepas ya. Maka kalau saling lepas ini bisa kita tukar tempatnya. Urutannya kita bolak-balik nggak masalah. Nah, nanti dengan pembatalan ini kan bisa dicoret. Jadi 1, 2, 1, 3. Nah, ini kan mustahil ya. Ini tidak mungkin. Demikian juga apabila satu tiga dan AB disjoin. Ujung-ujungnya sama itu tidak mungkin. Berarti kesimpulannya apa? AB 1, 2, 1, 3 itu tidak boleh disjoin ya. Jadi tidak boleh disjoin. Nah, sekarang yang mungkin apa? Kalau A-nya ya artinya AB dan ini harus beririsan kan ya. Kalau A-nya tidak sama dengan 1, berarti B-nya harus sama dengan 1 atau 2. Di pihak lain B-nya harus sama dengan 1 atau 3. Jadi B-nya adalah 1 ya. Tapi tapi kalau di awal tadi diasumsikan bahwa A itu lebih dari B, ya nggak mungkin B-nya 1 ya. Artinya di sini kita dapat kesimpulan haruslah A sama dengan 1. Berarti kita sekarang punya persamaan gini. 1B, 12. 1B, 12 sama dengan 13, 1B. Oke. Nah, sekarang kalau ditulis ini gimana? Kan kita dari kanan dulu kerjanya. 1 ke B, setelah itu ya di sini B-nya tetap ya. Berarti 1 ke B, setelah itu B nggak tahu kemana. Oh ya, 1 ke B, sekarang B pindah ke 1 kan. Terus di 1 ke 3, artinya habis B ini 3. Terus 3 pindah ke 1 ya. Yang ini 1 ke 2, 2 ke 1, habis itu 1 ke B, artinya setelah 2 ini B. Gitu ya, tapi ini oke, kelihatannya nggak bisa juga ya.
Aku itu pertanyaannya tadi benar suruh cari sigma? Iya, Pak. Di sini cari permutasi sigma. Nah, oh permutasi ya, bukan transposisi ya? Oh, enggak, Pak. Permutasi. Yang transposisi yang soalnya, Pak. Oh ya, enggak. Berarti ini asumsinya keliru. Bentar, itu saya ulangi ya. Pertama awalnya tadi, jika sigma disjoin dengan 1,2, maka diperoleh, ini bisa ditukar tempat 1,2 sigma sama dengan 1,3 sigma. Jadi dicoret dengan hukum pembatalan. Nah, 1,2 sama 1,3 ini tidak mungkin. Kemudian jika sigma disjoin demikian juga, jika sigma disjoin dengan 1,3 ya akan diperoleh kontradiksi atau pertentangan ya. Jadi di halaman berikutnya ini kita kesimpulan dulu. Jadi sigma harus beririsan dengan 1,2 dan 1,3 ya. Beririsan itu bisa aja dia memuat, bisa aja dia termuat ya. Atau bisa juga beririsan ini proper gitu. Artinya di sini sigma pasti memuat 1. Ya. Jadi sigma memuat 1. Kita tulis misal 1 dengan di sini alfa 1, alfa 2 sampai alfa n misalkan ya, karena kita nggak tahu ini ada berapa elemen ya. Jadi kalau sigma 1,2 atau 1,3 sigma dulu ya. 1,3 sigma itu adalah 1,3 terus 1 alfa 1 alfa 2 n. Nah, sekarang kan sebenarnya ini 1 ke alfa 2 ke alfa 1. Setelah itu alfa 1 di sini kita nggak tahu ya alfa 1-nya kemana gitu. Jadi atau kayaknya ini bentar ya. Kita pakai coba aja ya.
Kalau sigmanya 1, 2, 3. Berhasil enggak? Satu ke 2, ini 2 tetap ya. Jadi 1 ke 2. 2 ke 3, 3 ke 1. 2 ke 1. Benar ya? Satu ke 2. Oke, jadinya begini. Tapi kalau sigma 1, 2, satu ke 2, 2 ke 3, berarti 1 ke 3. Terus J 3 tetap ya. 3 ke 1. Ini. Kayaknya Bapak, maaf Pak. Ini kan kita kan mau nyari sigmanya itu kan supaya nanti hasilnya transposisi, Pak. Apa dia ada hubungannya sama sifat permutasi genap ganjil ya, Pak? Buat nentuin kira-kira sigmanya itu nanti transposisi atau kayak kita tahu sampai berapa N-nya gitu, Pak? ya gini,
sigmanya sendiri kan nanti pasti bisa ditulis sebagai perkalian transposisi ya. Kalau bentuknya yang seperti ini tuh nggak bisa ketahuan sigmanya genap atau ganjil gitu. Nah, seperti itu. Kalau sigmanya permutasi, dia bisa dituliskan sebagai perkalian transposisi gitu. Oke. Sepertinya ini belum bisa saya jawab ya. Kalau sigma inverse-nya itu boleh langsung pindah ruas gitu ya, Pak? Ya bisa, kan kita kalikan sigma di ruas kanan. Oh iya, paham. Tapi kayaknya ini nggak mungkin ya. Kalau saya coba-coba ini, kalau satu bayangannya X, X-nya tidak boleh sama dengan 3. Berarti kan bentuknya 1X apa, tapi yang ini 1 ke 2, 2 harus ke X. Supaya jadi 1X. Kayaknya nggak mungkin sih ini. Ya, tapi mungkin saya salah ya. Tapi kalau sementara, kalau saya coba-coba pakai misalkan sigmanya tuh 1 pindahkan ke X gitu ya. Itu nanti ruas kiri sama kanan pasti beda. Jadi kalau misalnya sigma sama dengan 1X terus berapa gitu, kita nggak tahu ya. Nanti yang ruas kanan 1 ke X, tapi di sini X-nya tidak boleh sama dengan 2 dan 3 ya. Kalau X-nya sama dengan 2, nanti di 1 ke 2, 2 tetap kan. Jadi 1, 2. Sini 1 ke 2, terus ini harus duanya nggak boleh pindah. 2 tetap gitu. Supaya tetap 1, 2. Seperti itu. Oh enggak, kalau ini 1 ke 2, 2 harus ke X. Supaya ini bentuknya kan gini. Jadi kalau 1, 3 sigma, ini 1 ke X, terus di sini X-nya tetap. Berarti kan bentuknya 1, X, terus berapa gitu. Kita nggak tahu. Sementara 1 ke 2, kalau pengen bentuknya 1X ini, berarti di sini 2 harus dipindahkan ke X ya. Tapi di sini kan kalau 2 dibawa ke X kan harusnya 2-nya di sini, di sebelah kiri X. Tapi ini kan tidak ada yang mendahului X selain 1 kan. Artinya yang dipetakan ke X itu adalah 1, bukan 2. Itu kontradiksi nih. Jadi kayaknya itu soalnya nggak mungkin. Ya sementara itu sih jawaban saya. Kemungkinan ada kesalahan di soalnya. Baik, terima kasih, Pak. Ya.
Oh ya Pak, Oke. kalau yang itu transposisi 1-2, kalau diinversin dia tetap 1-2 Pak. Betul. Nah, kalau Kalau transposisi, enggak apa-apa, lanjut aja Pak. kalau transposisi itu transposisi apa? Inversnya selalu dirinya sendiri gitu. Karena kan dengan nuker sekali lagi kan kembali ke posisi semula. Kalau Oke. permutasi 1-2-3 Pak, Oke. inverse-nya gimana Pak? Ya ini ya sambil kita ingat-ingat lagi ya cara bikin inverse itu gimana. Ini siapa? Ini. Kalau 1, 2, 3 kan ini 1 ke 2 atau gini kita tulis saja gini 1, 2, 3 pakai notasi yang ini. Kalau ini kan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1 gitu kan. Kalau kita mau cari inverse-nya itu 1, 2, 3 ya 1 kemana? Kalau inverse kan harus mengembalikan 1 dikembalikan ke 3, 2 dikembalikan ke 1, gitu. Terus 3 dikembalikan ke 2. Nah kalau dalam bentuk cycle gimana? 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Nah ini. Silakan yang nanya. Pak, maaf tadi yang sigma inverse yang 1-3-2 dari mana ya Pak? Tadi saya ketinggalan kayaknya. Lihat ini yang di sebelah kanan. Saya ulangi. Kalau inverse kan kembalikan 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1 gitu. 2 ke 3, 3 kembalikan ke 2. 3 ke 1, 1 kembalikan ke 3. Nah sekarang bikin cycle-nya gimana? 1 bayangannya 3. 1, 3. Itu kan? Terus 3 kemana? 3 ke 2. 2 kemana? 2 ke 1. Balik kan? Nah udah jadi cycle-nya gitu. Seperti itu. Baik Pak. Ya mungkin yang lain lagi.
Bapak, kalau Ya. pemetaan yang well defined itu maksudnya membuktikan pemetaan biasa kan ya, Pak? Jadi kadang-kadang ada pemetaan dari himpunan yang representasi objeknya itu bisa macam-macam gitu Bu ya. Dan kalau di sini tuh kebanyakan kasusnya itu terjadi kalau domainnya itu himpunan koset gitu. Jadi seperti begini. Kan saya ambil contoh yang di pembuktian teorema homomorfisme 1 ya. Ada pemetaan dari G grup K itu adalah kernelnya ya. Atau begini, sekarang deh. N subgrup normal. Ini kan namanya group quotient. Isinya himpunan kosetnya. N, G elemen G. Oke. Kalau kita buat pemetaan, misalkan dari G, katakanlah makanya C itu ya, ke suatu grup lain sebutlah H. Oke. Nah di sini kan problemnya adalah gini, ya kalau yang di itu misalkan koset NG bayangannya adalah VG misalkan gitu ya. Ini saya ambil yang mirip-mirip dengan pembuktian teori homomorfisme 1 ya. Problemnya gini, ya. Kadang koset NG itu punya banyak representasi. Ya. Bisa saja G itu tidak sama dengan H, tetapi NG sama dengan NH. Nah, problemnya kan terjadi di sini. Kalau ini himpunan GN, ini himpunan H, kita punya koset NG, bayangannya adalah G. Koset NH, bayangannya adalah ya. Nah, kalau ini sama, ya, artinya keduanya ini kan berasal dari titik yang sama sebenarnya. Berarti keduanya ini berasal dari titik yang sama. Nah, gitu. Tapi kalau ini dan ini tidak sama, berarti ini dipetakan ke dua titik. Padahal kan aturan pemetaan nggak boleh dipetakan ke dua titik, nggak boleh kan. Nah, well defined itu menunjukkan bahwa kalau terjadi NG dan NH sama, maka ini harus diperlihatkan bahwa dua-dua ini pasti sama gitu. Sehingga nggak ada masalah bahwa ketika ini sama, ini pasti sama. Sehingga ini ujungnya ternyata satu titik. Itu ilustrasinya. Nabi Nuh belum tahu banjir akan datang ketika ia membuat kapal dan ditertawai oleh kaumnya. Nabi Ibrahim pun belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris memenggal buah hatinya. Kalau yang saya temui, seingat saya yang di kuliah ini baru ini aja sih yang ada problem kita itu, atau mungkin ada yang terlewat ya, silakan kalau mungkin ada penjelasan.
bisa menjelaskan tentang will decide yang belum dimengerti. Bapak, kalau bahas soal lagi boleh nggak, Pak? Oke, silakan. Ini soal dari buku juga tentang Mau dibacakan atau mau di-share? bentar, saya coba tanya teman saya dulu ya, Pak, yang bisa share. Saya coba share screen ya, Bu. Kelihatan nggak share screen-nya, Bu? Bisa. Oke. Nomor berapa nih? Yang kelihatan. ini, tapi yang halaman 88, Kak. Halaman 88 nomor 5. Ini ya? Iya, benar. Yang nomor 5, Pak. Oke. Jadi grup H subgrup N normal. HN adalah itu tunjukkan. Oke, mau yang dari ABCD? Boleh, Pak. Iris. Oke. Ya, ntar saya share. Ini biarkan aja ini ya. Di grup subgrup G N subgrup normal kan? Oke. Ya. Oke. H irisnya normal H. H irisnya normal H. Yang pertama. Oke, gini. Seingat saya gini. Kita pernah menunjukkan ya, telah ditunjukkan bahwa Ini saya stop share ya, Pak? Biar nggak usah dulu, nggak apa-apa. nggak usah. Ya, boleh shortcut nggak apa-apa, tapi nanti saya minta tolong bacakan yang bagian BCD. Iya, oke. Irisan dua subgrup adalah subgrup. Oke. Jadi H iris N itu subgrup G. Karena H iris N itu juga subset H. Nah, ini adalah subgrup. Karena H iris N subset H, maka H iris N adalah subgrup dari H. Oke.
Nah, kita tinggal tunjukkan kenormalannya ya. Akan ditunjukkan bahwa H iris N normal. Nah, yakni apa? Untuk setiap G elemen H iris N dan H elemen H berlaku apa? G inverse HG bentar, saya lupa di sini kita pakai GHG inverse ya. GHG inverse GH elemen H iris N. Ya, artinya ini normal dia, ambil sembarang G, ambil sembarang H, kalikan G HG inverse harus masuk di sini. Oke, sekarang gini, karena G elemen H iris N, maka G anggota N. Selanjutnya, H, elemen H, itu adalah anggota G juga. Karena N normal di G, maka G, H, G inverse anggota N. Oke, nah sekarang ini, karena G elemen H iris N, maka G anggota H. Karena H elemen H dan H subgroup, ya, maka apa? Kalau namanya subgroup kan dia grup, dia tertutup di bawah operasi perkalian kan. Gitu ya. Operasi di G ya otomatis operasi di H juga. Sehingga kalau kita pandang ini perkalian 3 unsur di H. G anggota H, H anggota H, G inverse juga anggota H kan, karena subgroup. Makanya anggota H. Nah, dari ini sama ini terbukti GH, G inverse anggota H. Selesai yang bagian A. Ya. Ya silakan dilihat dulu. Jadi ada bagian yang ini biasanya irisan dua subgroup ada subgroup itu biasanya udah jadi bahasan di awal-awal ketika belajar itu ya ini harusnya sudah jadi pengetahuan umum. Jadi kita nggak usah nulis, nggak usah merinci lagi.
Oke, baik Bapak Ibu, maaf. Sebentar. Bisa kita lanjutkan lagi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, yang bagian B. Ini kan tadi yang bagian A ya. Yang bagian B, tolong dibacakan aja soalnya. Pertanyaannya. Buat yang B, HN subgrup dari G, Pak. Oke, yang bagian B tunjukkan bahwa HN itu subgrup dari G. Ya. Jadi kan HN itu kan adalah perkalian unsur-unsur 3 dengan unsur-unsur M. Kalau kita mau tunjukkan subgrup, ya, pertama kita declare identitas HN subset G. Kenapa? Baik H maupun N anggota G kan. Kalau kita ambil sembarang unsur di H, ambil sembarang unsur di N, kita kalikan, pasti ada di G. Gitu ya. Oke, atau kalau misalkan dianggap kurang jelas, ya, karena H subset G, N subset G, maka setiap H elemen H dan setiap N elemen N adalah unsur di G. Maka ya, setiap unsur di HN adalah ya. Kemudian selanjutnya HN tak kosong. Ini boleh dianggap jelas lah. Karena apa? Unsur di H ada, unsur di N ada. Kita ambil aja satu, ambil satu, kalikan dapat unsur di HN kan. Artinya HN itu pasti punya anggota, mungkin kosong. Artinya ini boleh dianggap jelas. Terus kalau kita mau tunjukkan dia subgrup, apa yang harus ditunjukkan? Ya, kita ingat kembali. Ada dua hal yang harus ditunjukkan. Pertama kan tertutup sama eksistensi inversnya ya. Jadi untuk memperlihatkan bahwa HN subgrup G kita harus memperlihatkan bahwa terlalu panjang. Ambil X dan Y anggota HN. Target kita apa? Akan pasang bahwa X kali Y itu anggota HN. X inverse juga anggota HN. Ingat dua ini yang harus kita tunjukkan. Sifat tertutup sama eksistensi. Oke, sekarang sebagai anggota HN, X itu adalah hasil kali dari suatu unsur di H, tulis saja H1 dan unsurnya itu N1. Dan Y H2 N2. Di mana H1 H2 anggota H dan N1 X kali Y sama dengan
Koset kiri. Setiap koset kiri. Setiap koset kanan. Atau yang biar netral ini NA. Itu sama dengan koset kiri AN. Ya, jadi ini mau nggak mau kita juga harus ingat kembali sifat subgrup normal. Kalau grup subgrup biasa kan koset kanan belum tentu koset kiri ya. Tapi kalau subgrupnya normal, koset kanan itu adalah koset kiri dan lebih detail lagi NA itu sama dengan AN gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, sekarang N1H2 ini kan anggota koset NH2 ya. Ini sama dengan H2N. Sama dengan koset kanan kiri H2N. Jadi N1H2 itu sama dengan H2 kali N aksen ya untuk suatu N aksen anggota N. Gitu. Jadi diperoleh ya. Dari sini lanjutannya. Jadi H1 N1H2 N2 itu bisa sebagai H1 yang dan ini diganti dengan H2N aksen N2 sama dengan H1H2 kali N aksen N2. Nah, ini anggota H, ini anggota N, maka secara keseluruhan ini adalah anggota H ya. Terbukti. Oke, terbukti bahwa X kali Y anggota HN seperti yang diinginkan. Ya, dengan alur seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang yang bagian kedua untuk memperlihatkan X inverse anggota HN. Selanjutnya, X inverse itu kan berarti sama dengan H1N1 inverse gitu kan. Berarti sama dengan Oke, ini adalah elemen koset NH1 inverse. Dan karena sifat normal, ini sama dengan koset H1 inverse. Jadi, X inverse sama dengan H1 inverse kali N0. Atau ini sebenarnya bisa langsung. Ini kan subset dari HN. Terbukti X inverse anggota HN ya. Nah, dari dua tadi terbukti HN subgrup dari ya. Nah, itu yang bagian B. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu, atau kita lanjut dulu ke bagian C juga bisa. Ya mungkin supaya menghemat waktu ke bagian C dulu aja. Bisa tolong dibacakan soalnya. Kalau yang C, N subset HN, Pak. Ini ya. Dan N subgrup normal HN. Dan ya nanti kita subgrup normal aja. Subgrup normal udah kali subset.
Kalau kita nunjukin subgroup normal, pasti nunjukin subset juga gitu ya. Oke, ya jelas gini. Ambil n elemennya. Kita kan bisa tulis n itu e kali n. Nah, e ini bisa dipandang anggota H. Ini anggota n. Berarti apa? Ya. N tak kosong. Dia subgroup. Nah, terus sekarang subgroup. Sebagai subgroup ya, ambil katakanlah A dan B anggota N. Nggak usah N grup termuat di grup, ya jelas N subgroup. N subset AN langsung disimpulkan dengan demikian N subgroup. Nggak usah detail lagi, karena apa? Grup termuat di grup ya subgroup. Nah, kita mau tunjukkan kenormalannya. X ya. Y elemen A. Targetnya apa? Akan dibuktikan bahwa X, Y, X inverse anggota ya. Jadi M-nya nanti normal di HN. Oke, sekarang gini. Pertama, kalau X-an ya X sendiri. Kalau Y anggota HN, kita bisa tulis Y itu adalah katakanlah A0 kali 0 ya. Di mana A0 anggota A, A0 anggota N. Kita lihat bahwa di sebelah ada X, Y, X inverse X kali Y kali X inverse sama dengan X kali A0 0 dengan sama dengan X kali H0. Nah, ini kita pandang dia anggota koset N X inverse ya, yang sama dengan X inverse ini. Jadi N0 X inverse itu sama dengan X inverse kali N yang belum ada, N3 yang misalnya. Untuk suatu N3 anggota N. Diperoleh ini ya, X H0 N0 X inverse itu sama dengan X H0 inverse N3 sama dengan X H0 X inverse N3. Oke, nah sekarang yang kita lihat ini. Pertama kita sudah ketahui dari yang bagian satu ya, N subgroup normal dari A. N subgroup normal dari Q. Dan dari A ya. Karena kan gini, ini anggota N, ini anggota G, gitu kan? Karena N subgroup normal dari Q, maka X H0 X inverse itu anggota N.
Jadi ini anggota N, segini ini, anggota N, kalikan anggota N ya. Dengan demikian, X0 X inverse N3, ini anggota N. Berarti terbukti ya, bahwa tujuan kita ini, anggota N ya, dari sini berarti ini hasilnya adalah ini dikembangkan jadi begini, dan ujungnya di sini ketemu di anggota N. Terbukti. Gitu. Ya, mungkin sekalian yang D aja. Nanti kalau ada pertanyaan biar sekaligus. Jadi biar yang penting terjawab dulu semua. Kalau yang D, HN garis miring N isomorfik dengan HN garis miring N isomorfik dengan H garis miring H iris N, Pak. Oke, nah ini kan yang memanfaatkan teorema dasar, tapi kayaknya pernah dibahas ya ini. Dengan ini yang sedikit beda sih, notasi yang sedikit beda. Oke, ya udah nggak masalah. Jadi gini, kita buat pemetaan ya. H petakan ke HN per N. Sebenarnya ini kan, tapi sebentar. Halo. Ah. Oh ya udah. Jadi udah selesai man. Oh ya udah, aku kirain dia belum selesai, makanya kalau dia udah selesai ya udah. Oh ya udah. Nah, udah aku selesai. Ini maaf Bapak Ibu sekalian, ternyata saya harus selesai, harus mengakhiri kuliah ini. Yang bagian D mungkin nanti ini aja deh, saya buat rekamannya aja gitu, nanti saya share. Jadi untuk yang materi cukup sampai sini dulu. Nanti kalau masih ada pertanyaan silakan konsultasi aja di luar jam ini, nggak apa-apa. Bisa lewat WA atau email atau ya banyak media yang bisa digunakan. Tapi saat ini saya harus pergi dulu. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih. Pak.